Shalom saudara-saudara yang meletakkan iman dan pengharapan di dalam janji-janji Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya tangan Allah selalu menyertai dan membuat kita berhasil dan beruntung kemanapun kita melangkah. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh pagi ini, dan seperti biasanya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami memuliakan nama-Mu yang kudus. Engkau Allah semesta alam yang berdaulat atas segala sesuatunya, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu karena kami percaya pada kasih-Mu. Bapa, sebelum mulai bersaat teduh, kami mau mendoakan saudara-saudara kami terkasih yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa memohon kesembuhan dan pemulihan dari setiap penyakit. Kiranya setiap bagian tubuh sehat dan normal kembali seperti semula. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami tekanan dan penderitaan di dalam hidupnya. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kelepasan. Kiranya Engkau yang menjadi sumber pengharapan dan penghiburan. Kami berdoa bagi terjadinya pemulihan kasih dan pemberian pengampunan di antara anggota-anggota keluarga. Kami percaya keluarga adalah bagian yang paling penting di dalam tubuh Kristus, dan kami berdoa agar Engkau memberkati dan menopang setiap keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan berikanlah kami pengertian akan kehendak-Mu yang baik dan sempurna bagi kami. Tunjukkanlah kami jalan-jalan-Mu, agar kami dapat berada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau mengutus Tuhan Yesus bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, penulisan dan pembacaan bahasa Ibrani dilakukan dari bagian kanan ke bagian kiri, atau dengan kata lain, kita harus membaca secara terbalik dari belakang ke arah depan. Begitu juga halnya dengan apa yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Hanya dapat kita mengerti apabila kita menengok ke belakang. Hanya dengan menengok ke belakang, kita bisa mengerti mengapa Allah melakukan atau mengizinkan hal-hal tertentu terjadi kepada kita, yaitu untuk menempatkan kita di tempat kita saat ini. Hanya dengan menengok ke belakang, maka kita bisa mengerti bahwa semuanya berada dalam rencana Allah. Mari kita membaca sebuah ayat Alkitab yang diambil dari kitab Rut 4 ayat 1. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kisah Rut adalah kisah yang jarang dibicarakan dalam pengajaran-pengajaran Alkitab. Namun kitab ini juga memberikan kita pelajaran-pelajaran yang bisa berguna bagi kehidupan kita. Rut adalah nama seorang perempuan Moab yang menikah dengan seorang bangsa Israel. Dikisahkan di awal kitab Rut bahwa karena terjadi kelaparan di tanah Israel, maka seorang bangsa Israel bernama Elimelek pergi mengungsi ke tanah Moab bersama istri dan kedua anak laki-lakinya. Di tanah Moab, kedua anak laki-lakinya mengambil istri dari antara perempuan-perempuan bangsa Moab. Nama kedua perempuan itu adalah Orpa dan Rut. Tidak lama kemudian, Elimelek dan kedua anak laki-lakinya mati di tanah Moab, sehingga meninggalkan istrinya Naomi dan kedua menantu perempuannya Orpa dan Rut. Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, sementara Orpa memutuskan untuk tetap tinggal di tanah Moab, dan Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi. Di tanah Yehuda, tempat kelahiran Naomi, Rut bertemu dengan Boas. Boas memutuskan untuk menebus tanah warisan Elimelek
sekaligus menikahi Rut. Namun demikian, berdasarkan hukum bangsa Israel, di atas Boas masih terdapat seorang kerabat dekat Elimelek yang lebih berhak untuk menebus tanah warisan Elimelek. Jadi Boas harus bertemu dengan orang itu untuk membicarakan mengenai hak untuk menebus tanah tersebut. Dikatakan dalam ayat Alkitab yang kita baca di awal renungan bahwa Boas pergi ke pintu gerbang untuk duduk di sana. Pintu gerbang adalah tempat pertemuan umum di suatu kota. Di pintu gerbang itu secara kebetulan lewatlah orang yang sedang ditunggu oleh Boas, sehingga Boas memanggilnya untuk duduk bersama sekaligus memanggil 10 orang tua-tua bangsa Israel untuk menjadi saksi. Setelah mereka berbicara, akhirnya Boas memperoleh hak untuk menebus tanah warisan Elimelek dan menikahi Rut. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Alkitab menggunakan kata kebetulan untuk menggambarkan kisah pertemuan Boas dengan orang yang ditunggunya. Namun kita mengetahui bahwa tidak ada yang namanya kebetulan apabila kita mempercayai kedaulatan Allah. Segala sesuatunya telah berada di dalam rencana Allah. Orang itu tidak secara kebetulan melewati pintu gerbang di saat yang tepat di mana Boas sedang menunggunya, melainkan Allah telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga ia berada di sana di waktu yang tepat. Boas dan Rut tidak mengetahui rencana Allah untuk mempersatukan mereka. Namun kita yang membaca kisah mereka mundur ke belakang mengetahui bahwa rencana Allah adalah melalui pernikahan mereka akan lahir Tuhan Yesus di garis keturunan itu, dan bukanlah suatu kebetulan bahwa tempat mereka tinggal adalah di Bethlehem. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui kisah Boas dan Rut dalam renungan firman Tuhan pagi ini, semoga kita semua mengerti kebaikan Allah dan mempercayainya dalam segala sesuatu yang terjadi pada kita saat ini. Suatu hari nanti, saat kita menengok ke belakang melihat apa yang telah kita alami, kita akan mengerti mengapa hal-hal tertentu terjadi atas kita, meskipun saat kita mengalaminya, kita berpikir bahwa hal itu tidak baik. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga setiap renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel dipakai Tuhan untuk memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang maha baik, yang begitu mengasihi kami, terima kasih buat berkat firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk lebih mempercayai-Mu dalam segala sesuatu yang kami alami saat ini. Meskipun kami tidak mengerti tentang hal-hal tertentu yang terjadi atas kami, namun kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami dan kami berada di dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Kami serahkan seluruh hidup kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu karena kami percaya kasih dan kebaikan-Mu. Bapa, kami membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini kepadamu. Kami memohon berkat-berkat perlindungan dan pertolongan-Mu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan. Tuntunlah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat mengerti hal-hal apa yang perlu kami lakukan hari ini dan hal-hal apa yang perlu kami hindari. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau pasti menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami. Kiranya tangan-Mu menaungi dan memberkati Indonesia. Berikanlah iklim dan cuaca yang baik. Berkatilah seluruh wilayah Indonesia dan tuntunlah para pemimpin negeri ini agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.